الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان رحمكم الله وعزكم الله جميعا. Senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan memujinya bi asma'ihil husna ula atas segala karunia nikmat ad-dhahira wal batinah yang Allah berikan kepada kita bimannihi wa karamih. Demikian juga nikmat hidayah al-iman wal islam was sunnah yang Allah tetapkan pada kita semua bitaufiqihi jalla wa ala. Kita senantiasa mensyukurinya dengan terus kita mentaati Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah minad dunub wal ma'asi, terlebih utama dan khusus pada bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah ta'ala kita melanjutkan murajaah kita pada tafsirul Quran li Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Pada tafsir firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat yang ke-43, fi qaulillahi azza wa jalla falawla idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Di mana telah kita bahas dari keterangan tafsir Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah dari keterangan ayat yang mulia ini yang menjelaskan dari umat terdahulu yang Allah harapkan mereka menjalankan ketaatan kepada Allah, kembali kepada Allah ketika Allah turunkan al-bas dari cobaan bencana kepada mereka. Semestinya mereka diharapkan menjadi orang-orang yang tadarra'u, yang dengan itu Allah akan menolong mereka, menyelamatkan mereka dan memberikan kebaikan kepada mereka. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Akan tetapi hati-hati mereka keras dan syaitan memberikan talbis dan tazyin, tipu dayanya, makarnya kepada mereka dari perbuatan-perbuatan yang mereka amalkan. Di mana telah kita bahas dari keterangan Syekh rahimahullah dari bahaya yang sangat besar an tadlilihim, dari penyesatan yang dilakukan oleh para syayatin, baik dari syayatinul ins
syaitan dari kalangan manusia, demikian juga syaitan dari kalangan jin. Karena sebagaimana kita ketahui, mereka mendapatkan penangguhan dari Allah Azza wa Jalla ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Dan mereka telah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menyesatkan manusia seluruhnya. Wa la ughwiyannahum ajma'in, sampai hari kiamat. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, iblis dan syaitan mereka akan tetap hidup sampai waktu yang Allah berikan udur kepada mereka ila yaumi yub'atsun. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran fi qaulillahi jalla wa ala, dari permintaan iblis ketika itu, qala andirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal mundarin. Dalam surat Al-A'raf Allah memberikan masa tunggu kepada mereka, berarti mereka hidup ila yaumil qiyamah. Dalam ayat yang lainnya Allah tegaskan ila yaumil waqtil ma'lum. Dan para ulama ahli tafsir mereka menjelaskan waktu yang maklum itu adalah waktu yaumu mauti jami'il khalaiq inda nafkhatil ula, hari di mana seluruh makhluk dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika an-nafkhatul ula, ketika tiupan sangkakala pertama, seluruh makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tiupan pertama dari malaikat yang meniup sangkakala atas perintah Allah Jalla wa ala. Ini aktsarul ulama menegaskan bahwa iblis mati ketika itu, inda nafkhatil ula, ketika tiupan sangkakala pertama yang mematikan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bisa dilihat kembali dari keterangan tafsir Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam At-Tabari fi tafsirih, menegaskan innal jin walad iblis minhum muslimun wa minhum kafirun wa hum syayatin. Jin itu merupakan keturunan dari iblis. Ada dari mereka sebagiannya muslim, menjadi orang-orang beriman, menjadi kalangan jin yang beriman. Sebagian yang lainnya kafir. Jin yang kafir ini ditegaskan oleh Al-Hasan Al-Basri adalah syayatin. Mereka lah para syaitan. Dan sebagian dari para ulama menegaskan sebagaimana riwayat
dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, asyayatin hum walad iblis. Para syaitan itu keturunan dari iblis. La yamutun illa ma'a iblis. Para syaitan itu tidak akan mati kecuali bersama dengan iblis. Jadi para syaitan yang merupakan jin-jin kafir, mereka tidak mati, termasuk yang ditangguhkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama dengan iblis la'anahullah, yang mati nanti ketika nafqatul ula, ketika seluruh al-khalaik dimatikan oleh Allah di yaumul qiyamah, ketika tiupan sangkakala pertama dari malaikat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita mengetahui bahwa gigihnya para syayatinul jin, syaitan-syaitan dari kalangan jin, mereka akan terus gigih dalam menyesatkan Bani Adam ila yaumil qiyamah, karena mereka ditangguhkan sampai ila yaumil qiyamah. Inda nafqatil ula, dari pendapat aktsarul ulama al-mufassirin. Sehingga tidak heran apabila kita mendapati aktsarun nas, kebanyakan dari manusia, kebanyakan dari keturunan Adam, nasallallahu al-afiyah wassalamah, mereka menjadi pengikut syayatin al-jin, demikian juga syayatinul ins. Bagaimana tazyin yang diperbuat oleh mereka. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun wal iyad billah. Baik kepada kekufuran, kalau tidak bisa maka disesatkan, terjerumus dalam kesyirikan. Kalau tidak bisa maka jin yang kafir dari syayatin al-ins wal jin, mereka akan menjerumuskan manusia kepada al-kabair, dosa-dosa besar. Jika tidak mampu lagi dijerumuskan kepada bid'ah. Jika dosa-dosa besar pun tidak mampu, maka dijerumuskan kepada as-saghair, dari dosa-dosa kecil, sampai dalam perkara-perkara mubah yang mereka kemudian dilalaikan dengan perkara-perkara mubah. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kemudian kita melanjutkan pada ayat yang ke-44 dalam surat Al-An'am. Fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka lupa di sini artinya dalam bahasa Arab ma'nahu at-tark amdan, meninggalkan dengan sengaja. Jadi ketika mereka meninggalkan dengan sengaja, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka, berikan kepada mereka. Dijelaskan oleh Syekh, qad bayyana anna madata an-nisyan tutlaqu fil Qur'an wa fil lughatil arabiyyah itlaqain. Kembali Syekh rahimahullah mengulang
arti an-nisyan dalam bahasa Arab dan dalam Al-Quranul Karim. Itu memiliki dua arti secara umum. Arti yang pertama, ala tarkil fi'li amdan, jadi meninggalkan dengan sengaja, meninggalkan dari perbuatan dengan sengaja. Contohnya dalam dalil yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dalam surat Al-Hasr fi qaulillahi azza wa jalla nasullah wa la takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang seperti mereka, yang mereka meninggalkan dengan sengaja dari perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, fa ansahum anfusahum, maka Allah juga tinggalkan mereka nanti di yaumul qiyamah. Ini kalimat an-nisyan dalam ayat ini dalam surat Al-Hasr memiliki makna tarkul fi'il amdan, meninggalkan dengan perbuatan secara sengaja. Ini penting, perkara yang sangat penting sebagaimana kita berikan tanbih pada pertemuan sebelumnya. Karena tidak sedikit dari duat yang digandrungi pada masa kita sekarang ini di media sosial yang dohirnya menampakkan sunnah, yang hafalannya banyak, tidak mengetahui arti dari kata an-nisyan kecuali lupa, sebagaimana terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi kemudian mengartikan Allah itu lupa, Allah lupakan mereka. Kemudian dengan liciknya dia mengatakan bahwa ahli sunnah menyuruh menetapkan sifat lupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menuduh ahli sunnah dengan kebodohannya, dengan kelicikannya, bahwa ahli sunnah itu menetapkan sifat lupa bagi Allah Azza wa Jalla. Hasya lillah. Menunjukkan kebodohannya, meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa dia hebat, cerdas. Jadi karena hawa nafsu yang ada padanya, demikian juga ar-ri'asah, kedudukan yang sudah banyak pengikutnya, sehingga waliyadu billah menjungkir balikkan makna yang ada dari Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha suci dari sifat-sifat an-naqais, sifat-sifat yang catat, yang celah, dijungkir balikkan dengan dalih, dengan lisannya, dengan kalamnya, dengan mantiknya, dengan kepintarannya tersebut, bahwa seakan-akan dialah yang benar. Dan ahli sunnah menetapkan sifat lupa bagi Allah waliyadu billah, padahal tidak demikian. Dijelaskan oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah dari penjelasan ayat yang mulia ini, wallahu la yansa abadan an-nisyanul ladzi huwa zawadul ilmi. Jadi sekalipun sedikit pun Allah adalah zat yang tidak pernah lupa. Baik lupa bermakna yang dijelaskan oleh para ulama ahlul lughah, yakni bermakna zawadul ilmi, hilang ingatan, hilang ilmu, hilang pengetahuan, tidak ingat lagi, lupa.
akan pengetahuannya, akan ilmunya. Ini salah satu dari sifat an-naqais yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala buang dari dirinya. Sebagaimana dalam ayat-ayat banyak Allah nafikan sifat, salah satu dari sifat an-naqais ini, cacat yang tidak pantas dinisbahkan kepada Allah. Yang dinukil oleh Syekh rahimahullah fi qaulillahi azza wa jalla, la yadillu rabbi wa la yansa. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam, dan dia mengatakan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadillu rabbi wa la yansa. Yani Allah Subhanahu wa taala la yadil, tidak pernah salah, dalam sifat al-mudabbir yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir dan para ulama tafsir yang lainnya. Salah satu dari sifat Allah adalah al-mudabbir. Ini termasuk dari pengertian sifat rububiyah, al-khalaq wal mulk wat tadbir. Bahwa Allah yang mencipta, Allah yang menguasai dan memiliki alam semesta ini, dan Allah al-mudabbir yang mengatur seluruh alam semesta ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah sedikit pun dalam mengatur makhluk-makhluknya, dalam menetapkan urusan makhluk-makhluknya. Semua di atas hikmah dan ilmu Allah Jalla wa Ala. Tidak ada sedikit pun kesia-siaan dari penciptaan alam semesta ini seluruhnya. Semuanya di atas hikmah. Wada'a syai'a 'ala mawdi'ih. Allah tetapkan sempurna di atas ketetapan-ketetapannya yang ada. Sekalipun Allah tidak pernah salah dalam hal ini. Semua di atas hikmah Allah Jalla wa Ala. Demikian juga dalam hal ini terkait dengan, dalam ayat ini terkait dengan al-qurun al-madiyah. Jadi generasi umat yang telah berlalu dari al-umam as-sabiqah. Allah tidak akan pernah lupa. Mereka semua di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun yang terjadi pada mereka al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu yang mereka semuanya, hampir semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab. Karena sebagaimana kita ketahui, orang-orang musyrikin mereka menganggap remeh dan menafikan, mengingkari. Mereka sudah jadi tanah, mereka sudah hancur tulang berulangnya. Apakah mungkin mereka akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla? Akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan. Ini pengingkaran dari orang-orang musyrikin. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekalipun sedikit pun salah, demikian juga lupa, yang bermakna zawalul ilmi. Dari semua yang terjadi pada al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, akan ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, ayat yang ke-64,
fi qaulillahi azza wa jalla wa ma kana rabbuka nasiya. Demikian juga Allah tidak pernah nasiya, yakni lupa, bimakna zawadul ilmi. Adapun dalam ayat Allah dalam surat Al-Hasr, makna an-nisyan dalam ayat ini adalah tarkul fi'l amdan, meninggalkan. Jadi Allah akan meninggalkan mereka nanti di yaumul qiyamah. Siapa mereka? Orang-orang yang mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Di mana amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat dari kemenangan bagi seorang hamba nanti di yaumul qiyamah. Ketika mereka meninggalkan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, maka balasannya pun sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalnya. Mereka tinggalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, justru melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka mereka pun nanti di yaumul qiyamah akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, nasullaha fanasiyahum fa'ansahum anfusahum. Ya, an-nisyan di sini adalah maknanya tarkul fi'il amdan. Yang dihadapi kalau orang awam dibodoh-bodohi, kata nisyan di sini diartikan Allah lupa, dan dinisbahkan, disandarkan kepada ahli sunnah menetapkan sifat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dihadapi orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengetahui ilmu syariah, ya mereka termakan dengan racun syubhah dari orang yang diidolakan tersebut, yang katanya hebat, yang katanya pintar, tapi menyesatkan. Dan dalam hal ini adalah perkara yang usul, perkara yang pokok, yakni perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat-sifat yang layak, yang sempurna, yang pantas dari sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam ayat-ayatnya, demikian juga dalam hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Arti kata nisyan yang pertama yakni tarkul fi'l amdan. Ini seperti ungkapan orang Arab mengatakan umirtu Zaidan fanasiya amri. Zaid, aku perintahkan sesuatu maka dia tinggalkan perintah tersebut. Tidak dilakukan perintah tersebut oleh Zaid. Ini an-nisyan yang memiliki arti tarkul fi'l amdan. Arti yang kedua, makna yang kedua an-nisyan yakni zawadul ilmi. Hilangnya ilmu, hilangnya pengetahuan. Istilah yang ma'ruf, tidak ingat. Tidak ingat lagi ilmunya, tidak ingat lagi, lupa. Yang banyak datangnya dari syayatin, dari syaitan, seorang dilupakan. Dinukil makna dari an-nisyan yang maknanya artinya adalah zawadul ilmi, lupa, tidak ingat, hilang pengetahuannya, hilang ilmunya, hilang ingatannya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-63 yang dinukil oleh Syekh rahimahullah fi qaulillahi azza wa jalla, ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansani illa syaitan.
Ini lupa yang datangnya dari syaitan. Lupa ingatan, lupa pengetahuan, lupa ilmu. Demikian juga dalil dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am fi qaulillahi azza wa jalla wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra. Ini syaitan melupakanmu, menghilangkan ingatan pengetahuanmu, ilmumu. Ini banyak waliyadzubillah manusia-manusia yang dikuasai oleh syaitan sehingga hilang ilmunya, hilang ingatannya, bahkan sampai hilang akalnya, menjadi orang-orang yang gila. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan dahsyatnya makar dan makayidus syaitan, tipu daya dari syaitan, la'anahullah. Demikian juga dalil dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-19 yang dinukil oleh Syekh rahimahullah. Istahwada 'alaihimus syaitan fa ansahum dzikrullah. Ini bagaimana syaitan menghilangkan ingatan, menghilangkan pengetahuan, menghilangkan ilmu yang ada pada manusia sehingga mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat-ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, maknanya zawalul ilmi, hilangnya pengetahuan ilmu. Al-murad fil ayah, kata Syekh rahimahullah, an-nisyan bimakna at-tarku amdan. Adapun dalam ayat yang kita murajaah dalam surat Al-An'am, itu makna an-nisyan adalah meninggalkan dengan perbuatan secara sengaja. Yani falamma nasu taraku amdan, ketika mereka meninggalkan dengan sengaja dari perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ma dzukiru bih, ma dzakarahumullah bihi min al-ba'sa'i wad-dharra falam yatadarra'u fi halatil dzurr. Jadi apa yang Allah ingatkan kepada mereka, berikan ujian kepada mereka, cobaan kepada mereka, datangnya al-ba'sa wad-dharra, datangnya cobaan, bencana, atau turunnya penyakit di tengah-tengah mereka, atau kefakiran, paceklik di tengah-tengah mereka, binasanya harta benda mereka. Ma dzakarahumullah bihi minal ba'sa'i wad-dharra falam yatadarra'u, mereka tidak mau kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla di saat yang demikian. Walam yashkuru fi halatin na'im, dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Demikian juga ketika Allah coba dan uji mereka dengan kenikmatan, dengan kelapangan, dengan berlimpahnya makanan, rezeki di tengah-tengah mereka, mereka tidak mau bersyukur di saat Allah uji dengan berlimpahnya kenikmatan di tengah-tengah mereka. Di dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, Allah menerangkan kepada kita dari keadaan orang-orang kafir yang tidak pantas ditiru oleh kaum muslimin, yang tidak boleh ditiru oleh kaum muslimin. Qala rahimahullah, li'anna Allah bayyana anna al-kafira inda halatin na'ama annahu fukhur asirun batirun wa inda halati dharra
ya'us, qanutun, la yad'u Allah wa la yatadarra' ilaih. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagaimana keterangan dari Syekh rahimahullah bahwa orang-orang kafir ketika di saat diliputi dengan kenikmatan berlimpahnya harta benda duniawi, maka mereka menjadi orang-orang yang angkuh, menjadi orang-orang yang sombong, batarun. Ini keadaan orang-orang kafir yang kita bisa lihat dari bentuk mereka. Orang-orang kafir ketika berlimpah harta benda duniawi di sekelilingnya, kesombongan, keangkuhan, batar menyelimuti mereka, waliyadu billah. Sebaliknya ketika halatud dharra, ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting, dalam keadaan syiddah, maka qunut, mereka menjadi orang-orang yang putus asa dan juga angkuh menyelimuti mereka, sombong, tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau kembali kepada Allah, la yatadarra' ilaih, tidak mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jadi ujian dua-duanya, al-ba'sa wa dharra, demikian juga as-sarra, baik ujian kesengsaraan ataupun ujian kenikmatan, tidak mempan untuk bisa diambil ibrah oleh mereka orang-orang kafir. Di waktu kaya mereka sombong, di waktu miskin mereka putus asa, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga dijelaskan oleh Allah pada dalil yang lainnya yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dalam surat Hud ayat yang ke-9 dan yang ke-10, fi qaulillahi azza wa jalla, wa la in adaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur, wa la in adaqnahu na'ma ba'da dharra massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Ini cermin dari keadaan orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat yang mulia ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Ketika Allah memberikan kelapangan kepada mereka, rahmat kepada mereka, dan Allah cabut rahmat tersebut, mereka menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melimpahkan nikmat kepada mereka setelah kesusahan, setelah kesempitan, maka mereka menjadi orang-orang yang sombong. La farihun fakhur, bangga, sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kedua ujian yang diberikan oleh Allah tidak mempan pada mereka, wal iyad billah. Wa fuqur farah asirun batar waqtul afiyah. Di saat sehat, di saat banyak kenikmatan melimpah, maka mereka sombong, angkuh, membanggakan diri mereka di tengah-tengah manusia. Dan di saat syiddah, di saat sempit, kemiskinan mengelilingi mereka, mereka menjadi orang-orang yang putus asa, tidak mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keadaan yang Allah jelaskan kepada kita dari keadaannya orang-orang kafir. Dijelaskan oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah, wa hadza qad istasna Allah minhu ibadahu al-mu'minin.
Sedangkan hamba-hambanya yang beriman Allah kecualikan, tidak seperti mereka orang-orang kafir. Allah tegaskan dalam surat Hud sebagaimana yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, setelah Allah sebutkan sifat ad-damimah anil insan, sifat yang jelek dari sifatnya orang-orang kafir, Allah sebutkan bagaimana sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, al-mu'minin at-tayyibin, orang-orang yang beriman yang mereka adalah hamba-hamba yang tayyib, hamba-hamba yang baik, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala fis sarra'i wad dharra, baik di saat lapang maupun di saat sempit. Dalam ayat Allah, dalil dalam surat Hud ayat yang ke-11 dinukil oleh Syekh rahimahullah, fi qaulillahi azza wa jalla illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar, dari orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang mereka beramal saleh, mereka akan mendapatkan jaminan maghfirah, ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Para ulama ahli tafsir menegaskan ajrun kabir, ampunan, pahala yang sangat besar, dijelaskan oleh para ulama adalah al-jannah. Ini juga bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari ketika beliau menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla wa ajrun kabir, qal al-jannah, yakni surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka akan mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah dari dosa-dosa mereka, dan mereka mendapatkan al-jannah, surga dari Allah Azza wa Jalla. Ini sifat yang ada pada orang-orang yang beriman, kaum muslimin yang mereka tunduk kepada Allah, yang beriman kepada Allah, melazimi amalan saleh. Di saat lapang mereka bersyukur kepada Allah, terus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di saat dharra menimpa mereka, kesempitan, kemiskinan, kelaparan, atau turunnya bencana dan cobaan dari Allah, mereka sabar, wahtasib, mereka sabar dan mengambil keridhaan dan pahala dengan kesabaran tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan dalil oleh Syekh rahimahullah dalam hadis yang sahih, annal mu'min at-tayyiba mukhalifun li hadhihi sifat al-khabithah, yang menjelaskan bahwa seorang hamba yang beriman yang baik itu sifatnya sebaliknya dari sifat orang-orang kafir, yang ketika sombong ketika kaya orang-orang kafir mereka sombong, dan ketika miskin, ketika sempit, orang-orang kafir putus asa dan tidak mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang beriman tidak, sebaliknya. Dinukil dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur indakum, ajaban lil mu'min la yaqdillahi lahu qada'an illa kana khairan lahu. In asabathu darra sabara fakana khairan lahu, wa in asabahu syarra syakara fakana khairan lahu, wa laysa hada illa lil mu'min. Dia menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Semua ketetapan yang Allah tetapkan pada dirinya, pada orang-orang yang beriman, semuanya baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah berikan ketetapan kepadanya orang yang beriman berupa kesempitan, ujian, cobaan dalam hidupnya, kemiskinan, kecelakaan, bencana, dan seterusnya, sabar, dia bersabar.
fakana khairan lahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu kebaikan baginya karena pahala yang sangat besar akan diberikan oleh Allah. Bahkan sebagian para ulama menafsirkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas, tanpa hitungan. Dijelaskan oleh ba'dul ulama, kamail munhamir, seperti kerojokan air karena banyaknya dan tidak henti. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang hanya Allah yang mengetahui hitungannya pada orang-orang yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah, dalam menjauhi maksiat kepada Allah, demikian juga bersabar dari ketetapan takdir dalam hidupnya yang dia tidak sukai. Kesempitan, kelaparan, bencana, musibah yang menimpa dirinya, yang menimpa keluarganya dan seterusnya. Dia bisa bersabar muhtasiban ila Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharap hitungan dari Allah, ridha dari Allah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi alaihi salatu wasalam, idza asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika menimpa padanya kelapangan, kemurahan rezeki, harta berlimpah, fasilitas yang ada di sekelilingnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Dan itu pun baik baginya. Hamba yang bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah, la azidannakum, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab syukurnya. Walaysa hada illa lil mu'min. Ini tidak ada keajaiban yang demikian, yang menakjubkan yang demikian, kecuali bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh rahimahullah kemudian menjelaskan setelah membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, al-mu'minu 'indama ya'tihi al-ba'sa wad-dharra yatadarra' ila rabbil alamin sabiran muhtasiban wa yuthibuhu Allah wa yu'dim lahu al-ujur. Jadi seorang mukmin ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian al-ba'sa wad-dharra, sebagaimana yang kita telah pelajari dalam tafsirul Quran, makna al-ba'sa wad-dharra, baik kefakiran, hilangnya harta benda, ataupun tertimpa sakit, penderitaan yang dia rasakan di saat sakit dan seterusnya, maka dia tunduk kepada Allah, bersabar untuk Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, meminta ampunan dari dosa-dosanya, ila rabbil alamin sabiran muhtasiban, sebagai hamba yang sabar dan muhtasib, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan pahala baginya yang sangat besar. Fayuthibuhum wa yu'dim lahu al-ujur, akan dilipat gandakan demikian besar, yang tahu hitungannya hanya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersabar. Sebaliknya ketika waktu sarra wa an'ama Allahu alaih, kata Syekh rahimahullah, ketika hamba tersebut diberikan ujian kelapangan, kemewahan, nikmat yang mudah, yang berlimpah, fasilitas yang ada di sekelilingnya, Allah berikan kenikmatan, anugerah kenikmatan padanya, kana syakiran ni'amullah, dia menjadi hamba yang bersyukur dengan nikmat Allah, mura'iyan bidzalika huququllah jalla wa ala, terus menjaga hak-haknya Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, menjadi hamba yang bersyukur dengan meningkatkan amal ketaatan kepada Allah. Wa yakunu dzalika khairan lahu wa hada aidan khairul lah. Yang demikian juga kebaikan bagi seorang mukmin,
perkara yang menakjubkan yang hanya ada pada diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan kepada kita bagaimana sifat yang semestinya terhias pada orang-orang yang beriman yang menyelisih sifat orang-orang kafir yang sebaliknya sebagaimana dicela oleh Allah dalam ayat yang kita murajaah dari tafsir surat Al-An'am dari Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah. Karena demikian yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sakit menjelang yang membawa kepada wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan sabir ketika putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha merasa bagaimana penderitaan ayahnya, merasakan syakarat dari sakit yang menjadikan Rasulullah beberapa kali pingsan tidak sadarkan diri karena demam panas yang begitu hebat dari penderitaan yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha mengatakan kepada ayahnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya abatah, akraba ya abatah, betapa besar penderitaan dan sakitnya yang engkau rasakan. Maka Rasulullah pun menjawab, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, bahwa tidak ada lagi nanti penderitaan setelah hari ini. Ini setelah beliau dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabir, muhtasib ila Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beliau alaihi salatu wassalam sabar meskipun di saat-saat genting ketika menjelang wafatnya beliau Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika meninggal putra beliau Ibrahim. Demikian juga dari sebagian as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajmain. Beliau juga meneteskan air mata. Dan ketika sebagian sahabat menanyakan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya memberikan jawaban, hadhihi rahmatun ja'alahu Allah ta'ala fi qulubi ibadi. Ini adalah rahmat yang Allah jadikan pada hati-hati hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan fi qulubi man syaa min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Yang Allah jadikan sifat rahmat tersebut Allah berikan pada hati-hati hambanya yang Allah kehendaki. Dan mereka orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang merahmati di muka bumi, merekalah yang mendapatkan rahmat dari Allah. Hanya mereka yang mendapatkan rahmat, diturunkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang ruhama baina ibadi. Tangisan yang tidak melampaui batas, itu merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pada hamba-hambanya ketika datangnya musibah, di saat sedih. Bukan tangisan jaja, tangisan yang memberontak, mengeraskan suara sebagaimana yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya adalah
tidak menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan mereka yang berlebihan, yang hakikatnya keluar dari bimbingan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya yang sahih, "Laisa minna man daraba al-khudud aw syaqqa al-juyub aw da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk dari kami mereka orang-orang yang protes dengan memukul badan atau yang lainnya ketika datangnya musibah, atau merobek baju, merobek kantong bajunya, atau menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini biasa dilakukan oleh kaum perempuan, kaum ibu-ibu. Ketika datangnya musibah, sebagian dari mereka tidak menerima dengan pengingkaran, apakah dengan lisannya, dengan seruan-seruan jahiliyah, tidak menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan perbuatannya. Ini menjadi peringatan kepada kita, pelajaran kepada kita dalam menghadapi perkara-perkara yang termasuk ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempitan yang diberikan sebagai ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seringnya kita tidak bisa menerima, tidak bisa sabar, jengkel, piring melayang, tembok ditendang, pintu ditutup sampai engselnya bisa jatuh mungkin karena jengkelnya, tidak bisa menguasai dirinya untuk bisa menjadi hamba yang sabir, muhtasib ila Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi situasi yang sempit yang merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tangisan yang wajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merasakannya, dan dumu' yang demikian, tetesan air mata yang demikian adalah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, tidak bermadarat. Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lainnya mengatakan hal itu biasa, tidak memadaratkan keimanan seorang hamba, la yadur. Yang dilarang adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwatal iman rahimakumullah, dari sifat yang dijelaskan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, dari sifat yang menakjubkan yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada hamba-hambanya yang beriman, yang ketika sempit Allah berikan ujian dalam hidupnya, sabar, dia bersabar, dan itu kebaikan baginya yang diberikan oleh Allah. Dan ketika diturunkan kepadanya ujian ke lapangan, syakar, maka dia sebagai hamba yang bersyukur, meningkatkan terus ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini menyelisih sifatnya orang-orang kafir yang sebaliknya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, ketika lapang mereka sombong, batarun, ketika sempit, ketika miskin, ketika kelaparan, mereka putus asa dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada pada orang-orang kafir yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini.
sampai di sini dulu, sudah mendekati waktu maghrib. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada murajaah berikutnya biidznillah. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.